sekali. Saya kira Anda nggak bakal kecewa kalau nonton hasilnya. Dan juga pemainnya saya lihat actingnya Angga Siva dan lain-lainnya semuanya top. Anda nonton kan nanti ya. Yes. Sini jadi episode 1 nonton dulu. Nanti kalau mau nonton episode 2 dan selanjutnya di VIP. Ya, diulang dari 1. Nah, VIP kalau mau lebih cepat gratis kalau menunggu ya. Jadi bagi saya MD ini mempunyai standar yang naik terus. Saya tidak akan compromise dari segi quality. Saya mau bikin terobosan bahwa shift ini akan terjadi, semua akan lari ke digital, ke platform dengan konten-konten yang bagus. Mudah-mudahan MD ini pioneer dan terus membuat yang terbaik dari yang terbaik dengan pemain yang top, dengan sutradara yang andalan kelas atas, semua seperti Monty dan lainnya. So untuk itu saya bersyukur sekali. Dan hari ini juga MD Pictures, MD Entertainment akan lebih giat kerjasama dengan MD Music, mungkin nanti lebih lebar. Jadi dari MD Music juga kita sekarang open dengan kita mau talent-talent singer, artis baru, komposer baru, kita mau kerjasama jadi bisa lebih luas lagi di dunia musiknya. Karena menurut saya ini sangat hand in hand. Dari konten yang bagus, butuh lagu yang bagus, dan kerjasama ini bikin lebih efisien untuk MD masuk ekosistemnya jadi lebih terjangkau, atau ekosistemnya sangat mensupport. Jadi ini sesuatu yang saya lihat ke depan akan lebih besar lagi untuk potential artis, komposer untuk MD Music. Contohnya apa, kita mungkin nanti lebih detail dari Pak Iman, apa yang sukses di My Lecture My Husband dengan artis dari WTV dan Netflix yang kemarin kita udah sukses nih, My Lecture My Husband sampai nomor 1 sampai akhir tayang, dan sekarang ada kisah untuk Scary. Terima kasih semuanya, terutama untuk para media yang udah hadir hari ini, mengambil risiko ya kita semua untuk di dalam ruangan yang samaan, tapi kita udah tes semua. Terima kasih Pak Manoj for hosting, juga untuk making produk yang sangat bagus untuk WeTV dan iFlix bisa menayangkan kerja kerasnya. Pak Manoj beberapa bulan yang lalu ya, tahun lalu kita sempat ngobrolin mengenai kisah untuk Gary ini. Jadi Pak Manoj bilang sutradaranya Pak Monty, ya nggak mungkin lah kita langsung say no, kan nggak mungkin ya Pak kalau Pak Monty yang bakal sutradarain. Terus castnya juga ada Angga dan Shiva, yang mana kita pengen lihat masa depan untuk anak-anak muda di Indonesia ini. Cast kita yang muda-muda ini kan masa depannya masih panjang. Jadi kita dari sekarang kita pengen invest, apalagi bisa nyanyi pula. Tadi Pak Mana sudah sampaikan nanti bakal ada kejutan ya untuk lagunya. Jadi bakal ada duet, betul Pak? ini bukan bocoran yang nggak boleh disampaikan kan ya, bakal ada duet. Dan juga sebenarnya awalnya kita mau bikin 8 episode. Dan setelah itu kita lihat penonton di Indonesia ini entusiastik banget gitu. Kayak kemarin kurang terus ya disampaikannya, kurang lebihin. Akhirnya kita tambahin ada buntut yang kita tambahin supaya masyarakat nanti bakal puas gitu nontonnya di episode ke-9. Jadi kalau nonton jangan berhenti di episode manapun, terus lanjutin sampai ke episode 9 karena ada surprise yang kita siapkan di episode ke-9 nanti.
Nah, yang udah pasti WeTV dan iFlix nanti kita akan menayangkan secara eksklusif untuk Kisah Untuk Gary ini. Ini menjadi original WeTV. Terima kasih MD sudah selalu, kita akan terus nanti kedepannya akan terus bikin konten-konten yang supaya masyarakat bakal terus seneng gitu ya dengan hiburan-hiburan yang ada. Kita berikan yang terbaik dan yang udah pasti kita hidupkan dunia entertainment hiburan di Indonesia ini biar menjadi terus lebih baik dan menjadi bisa setaraf dengan internasional sudah pastinya. Oleh karena itu Kisah Untuk Gary ini akan kita tayangkan juga di banyak negara, nggak hanya di Indonesia. Doain teman-teman media terutama dan masyarakat Indonesia supaya sukses nggak cuma di tanah air tetapi juga di luar negeri. Melalui WeTV akan kita tayangkan bahkan sampai ke seluruh dunia. Nah, jadi mohon doa restunya dan juga kita semua akan terus tunggu sampai bulan Maret sampai nanti kita tayangkan Kisah Untuk Gary ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Leslie. Mana tepuk tangannya ya? Oke. Biar gak bosan nih, siang ini kita sudah kedatangan cast-nya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ini Revolution Teen Drama nih. Saya mau ngobrol sama Pak Monty. Pak, sebelum kita masuk Q&A, mungkin dari Pak Monty mau menyampaikan ini gimana nih main sama mendirect anak-anak ini. Nah kan, udah lengkap semua, spray. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di titik ini dalam perjalanan karir saya yang dari awal tahun 2000 selalu menarik gitu ya untuk melihat perkembangan aktor-aktor dari awal tahun 2000 sampai sekarang gitu. Saya cukup beruntung untuk menjadi saksi kenaikan karir dari Reza Rahadian, Dwi Sasono, Nirina Zubir dan sebagainya angkatan itu. Lalu kemudian sampai di titik ini saya juga masih cukup beruntung untuk melihat bintang-bintang baru masa depan. Ada yang menarik sih saya melihat anak-anak ini bahwa mereka nih kayaknya kalau kita suka tahu ya. Kalau saya terutama Pak Manoj, Bu Leslie, mungkin Pak Imam, generasi ini kita transformasi dari analog ke digital. Kalau mereka ini natif digital, jadi dari kecil aja, dari bayi aja udah tahu Google dan YouTube mungkin ya, enggak juga ya, tahu kan? Iya. Jadi pengalaman saya memang menarik sekali ini anak-anak muda generasi baru ini saat menyampaikan apa yang ada di kepala saya ke mereka. Karena ini beda gitu, beda dengan ngedirect Reza atau Dwi Sasono atau Nirina Zubir. Saya sedikit banyak lebih dekat ke generasi kakak-kakak mereka lah. Ya saya opanya kan. Ngomong ke mereka ini memang perlu adjustment yang banyak gitu. Tadinya saya sempat di My Lecture My Husband juga kita banyak sekali dapat aktor-aktor muda gitu ya. Di situ saya banyak belajar juga gitu untuk akhirnya saya ngerti bagaimana cara menyampaikan apa yang kita inginkan ke mereka karena ternyata selama ini kita sangkain kita yang tua banyak tahu gitu kan. Jadi cara pendekatan kita ke mereka mungkin lebih menggurui gitu. Kalau ini ternyata mereka setelah saya lihat, mereka lebih banyak tahu dari saya. Mereka gampang mau nyari tahu apa-apa dari kecil, tinggal mbah Google udah langsung tahu gitu. Nah gimana membuat anak-anak yang jauh lebih pintar dari saya ini untuk bergerak di satu halaman yang sama, itu tantangan dan untungnya mereka mau cukup istilahnya mengakomodasi gaya saya yang mungkin kelihatannya kadang-kadang agak menggurui. Itu keceplosan guys. Ya. Nanti habis ini kita unboxing ya guys.
lebih banyak saya sendiri juga belajar dari mereka. Saya lebih kasih mereka banyak ruang. Cuman ada titik-titik yang dimana saya harus bilang no, this cannot happen. Lu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi selebihnya dilepas dan ternyata membuktikan teori saya bahwa mereka jauh lebih pintar. Jadi intinya bekerja dengan anak-anak muda ini kita harus lebih percaya ke mereka. Dan ini yang gagal mungkin dilakukan oleh orang-orang generasi saya, mungkin director yang lain Pak, karena terlalu sok tahu, karena kita terlalu maunya kita aja, wah kita pernah menang piala citra whatever, tapi ternyata mereka jauh lebih pintar dari kita. Dan yang jangan pernah kita lupa ingat adalah kita bikin ini untuk tontonan umuran mereka. Dari MD Music, sebelumnya saya kasih kesempatan juga kepada para media, mungkin ada yang mau bertanya dahulu, silahkan. Saya Abbas dari kapalai.com. Mau nanya ke Pak Manat sama Kariska mungkin ya, proses adaptasinya itu seperti apa Pak? Maksudnya kan ini kan dari webpad yang udah laku gitu, maksudnya buat apa? Ada itu nggak kayak batasan buat ini ada adegannya di sini harus ada gitu, yang di novel sama di serialnya gitu. Terus untuk Angga sama Syifa gimana nih reuni kalian di sinetron di serial susah nggak? Maksudnya setelah lama nggak acting bareng gitu. Ya, kalau dari kita adaptasinya selalu ya, karakternya kita sesuaikan dari novel, karena bagi saya novelnya sangat laku ya, udah ada pembacanya, udah ada peminatnya, jadi itu bagi saya selalu cermin. Kalau mau makeup kita ada cermin, pasti membantu ya. Kita try to stay as loyal as possible. Balik lagi, orang baca sama nonton itu dua hal yang beda. Jadi kita adaptasinya sesuai. Pasti itu novel berapa sih paling durasinya 2 jam, 2,5 jam, 3 jam maksimal. Kita harus bikin konten sampai 400 menit lebih. Jadi kan itu perlu sesuaikan. Saya selalu believe bahwa kita stay true to the character and the main storyline-nya sama, DNA-nya sama, setelah itu adaptasi balik apa yang kita merasa benar. Itu formula yang saya selalu pakai dengan tim kreatif MD. Kalau kita bahas kreatif, kita larinya ke sana dulu. Jadi balik lagi, I think this time in fact konten dari novelnya cukup kuat, which sangat membantu kita. Itu dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban dari saya sama. Jadi kalau saya sendiri, saya membebaskan isinya untuk dieksplor lebih lagi. Karena saya tahu hasil dari film sama novel pasti beda. Kalau misalkan benar-benar persis, otomatis pembaca pasti bisa menebak gitu arahnya kemana. Jadi saya sendiri membolehkan untuk PH untuk mengeksplor lebih lagi, tetapi tetap dengan benang merah yang sama. Jadi kayak karakternya nih harus benar-benar persis, kemudian konfliknya, dan juga sempat sharing sama salah satu staff kalau aku tuh maunya gimana nih, kayak, dan juga sempat sharing sama Syifa juga ya, kayak gambaran Dinda nih gimana sih. Jadi ketika memvisualisasikan pun dapat gambarannya seperti apa gitu. Terjawab kah? Oke, silakan Angga. Halo Kak. Ini emang kayaknya project yang
sangat luar biasa buat aku dan beruntung banget bisa ketemu dan satu project lagi sama Shiva, dan ini kayaknya udah cukup lama ya kita nggak satu project lagi, dan akhirnya bisa disatuin di Kisah Untuk Gary. Dan aku sendiri sih nggak ada apa ya, mungkin rasa deg-degan atau apa, karena kalau boleh jujur sebenarnya dari pre-productionnya juga nggak terlalu lama, jadi udah nggak takut lagi gitu buat kira-kira beradaptasi kembali sama karakter dari masing-masing teman-teman yang ada di sini, karena beruntungnya aku hampir semua cast dari Kisah Untuk Gary juga udah kenal dari sebelum project ini gitu. Jadi meskipun dengan pre-production yang mungkin nggak terlalu lama, tapi kita bisa tetap ngeblend gitu sama satu dengan yang lainnya, dan sebenarnya menurut aku itu salah satu hal yang lumayan sulit, apalagi buat buat aku yang berada di genre drama remaja ini, karena menurut aku yang paling utama kan chemistry satu sama lain, apalagi kita biasanya selalu bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau aslinya aja udah mungkin nggak ngeblend satu sama lain, pasti bakal kelihatan di layar, dan aku beruntung banget bisa ketemu sama teman-teman yang ada di sini dengan orang-orang yang berbakat dan sangat bekerja keras akan perannya masing-masing. Dan makasih banget Shiva udah mempercayakan aku sebagai Gary. Saya lihat ini kisah, jadi the beginning of their love story. Oh bener atau enggak? Kalau nonton baru ngerti, betul nggak Bang? Dia maksud saya bener. Jadi kita kan udah habis. Ini permulaannya mereka punya, bukan Kisah Untuk Gary kalau ngerti maksud saya ya. Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin bisa ditambahin sama Shiva Aju. Assalamualaikum semuanya. Kalau misalkan ditanya canggung, udah pasti enggak, karena ketemunya sama Angga. Aku kayaknya udah sering banget bicara di mana-mana. Kalau misalkan disatuin sama Angga dalam satu project, pasti aku bakalan seneng banget. Kenapa? Karena emang yang pertama, yang pasti karena kita udah kenal lama, udah kenal karakter satu sama lain istilahnya, jadi udah pasti nggak bakalan ada canggung lagi gitu. Dan yang paling penting menurut aku adalah ketika di lapangan bekerja sama Angga, aku tuh bisa bisa ngerasa tetap profesional, tapi bisa tetap santai juga gitu loh, karena it's a lot more easier for me buat ngediscuss apa-apa sama dia gitu loh. Jadi kita lebih enak tektokannya, apalagi di sini aku juga dibantu sama Pak Monty yang personally aku tuh senang banget sama project ini. Kenapa? Karena aku banyak banget belajar hal baru dari project ini, khususnya dari Pak Monty Tiwa sebagai sutradara gitu loh. Karena emang seperti yang Pak Monty bilang, beliau sangat amat membantu, dalam arti bukan menggurui. Menurut aku selama ini semua masukan yang Pak Monty kasih nggak pernah aku anggap sebagai menggurui, karena semuanya benar gitu loh. Dan aku sangat amat butuh itu untuk kelangsungan cerita Kisah Untuk Gary ini dan kelangsungan karir aku nanti gitu. Jadi emang aku senang banget berada dalam satu project sama orang-orang yang benar-benar saling ngebantu satu sama lain gitu loh. Walaupun ini kayak projectnya banyak ups and downs-nya lah istilahnya gitu. Cuman emang aku ngerasa hampir semua dialog-dialog yang ada di sini real banget gitu loh. Dan emang Pak Monty yang selalu wanti-wanti ke kita untuk selalu jujur gitu loh. Jadi emang makanya ketika kita nyampein semua itu dengan jujur, jadinya kita juga rasanya maininnya juga enak. Sebagai pemainnya, walaupun udah
udah syuting sendiri, udah udah tahu ceritanya kayak gimana pun nggak sabar pengen nonton tuh ngeliat hasilnya seperti apa gitu loh, karena emang memorable banget sih sejujurnya gitu loh. Terima kasih Syifa. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman media, ada lagi? Halo, saya Bayu dari Tribunnews.com. Mau nanya untuk Syifa dan Angga, ini kalian tuh karakternya di sini tuh seperti apa sih? Giri tuh seperti apa? Terus Dinda tuh seperti apa? Karena kan tadi kami nonton trailernya, sepertinya tuh Giri yang kayak agak bandel, agak bad boy, terus kemudian si Dinda yang agak kayak renje-renje, cewek-cewek yang pemayu gitu kan. Apa benar seperti itu kan? Terus kemudian kalian kan udah lama nggak tadi ngajutin yang tadi udah lama nggak acting bareng. Ketika ketemu lagi acting bareng lagi tuh ada perbedaan nggak sih, kayak sebenarnya lebih gampang kayak gitu? Terus kemudian untuk Mbak Ariska, ketika melihat case-case-nya ini tuh sesuai ekspektasi Mbak nggak sih? Termasuk pemeranan Dinda dan Giri tuh sesuai ekspektasi atau mungkin lebih nih gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak. Kalau karakter Dinda sendiri, dari aku tahu dari novelnya, balik lagi dari novel ke series ini kan adalah dua platform yang berbeda. Jadi aku nggak bisa gimana caranya aku bawain Dinda dari novel ini ke series ini dengan benang merah yang sama tapi dengan versi aku gitu loh. Jadi supaya aku bisa tetap enak maininnya gitu. Cuman kalau dari versi aku ngerasa Dinda itu kanak-kanak, anaknya dia childish, dia manja, spoiled kids banget. Karena emang dia berasal dari keluarga yang mampu gitu kan. Tapi sebenarnya the more kenal Dinda, the more semuanya terbuka tuh alasannya kenapa sih dia kayak gini, dan sebenarnya Dinda itu jauh lebih dari apa yang orang tahu tentang dia gitu. Jadi aku nggak bisa ngejabarin karakter Dinda kayak gimana karena ntar akan spoil semuanya gitu loh, karena emang di series ini kalian bakal ngeliat perkembangan karakternya si Dinda. Jadi nggak cuman Dinda dari awal sampai akhir kayak gini, enggak. Ini benar-benar kita sama-sama belajar di sini gitu loh. Kayak gitu sih kurang lebih kalau dari karakter Dinda. Dan kalau misalkan yang sebelumnya gitu loh, dan aku selalu senang banget karena emang aku pun juga ngerasa seperti itu gitu loh, karena setiap di project yang aku jalanin sama Angga, aku ngerasa kita di sini tuh selalu sama-sama belajar. Jadi aku nggak pernah ngerasa ada yang lebih unggul dibandingin yang lain gitu loh, gitu sih. Terima kasih jawabannya. Tadi ke Angga dulu, apa Rizka? Iya, sudah. Oke, kalau dari aku, jadi kalau ekspektasi aku sih ketika tahu yang merankan itu Syifa dan Angga, yang pasti wah akhirnya ketemu lagi, karena emang novel aku sebelumnya pernah diperankan oleh mereka, dan secara visual kemudian acting aku puas banget sama acting mereka, pendalaman mereka terhadap karakter di novel. Jadi ketika dipertemukan lagi di sini, pastinya aku berharap reaksi aku sebelum itu lebih lah ya dibanding yang sebelumnya. Jadi berharap bisa memenuhi ekspektasi aku dan juga memenuhi ekspektasi pembaca yang terutama. Jadi itu jawabannya. Oke, Angga silakan. Iya, banyak hal yang membentuk dia menjadi sosok Gary yang sekarang gitu, dan itu yang membuat dia jadi itu yang membuat dia jadi lebih lebih
jadi sosok yang lebih mungkin mengontrol emosinya dia gitu, dan sebenarnya dia tipe orang yang nggak mau cari masalah sih semenjak SMA gitu, karena di sebelum-sebelumnya dia kayak mengalami hal-hal yang banyak lah gitu, dan pengen ngejalanin SMA dengan ya udah gitu, dengan santai, dengan nggak usah terlalu banyak drama-drama terlalu lebay gitu. Tapi ternyata ya nih sosok yang ini muncul gitu aja gitu di kehidupannya Gary, dan itu sebenarnya bikin Gary-nya juga apa ya, kayak nggak nyaman aja gitu, karena tiba-tiba nih orang kayak berusaha melakukan banyak hal ke gue, terus ke bahkan sampai ke kehidupan gue juga gitu. Tapi ya dari perjalanan kisah Gary dengan Dinda ini banyak yang bisa Gary pelajarin juga gitu. Ternyata ya Dinda nggak seperti yang terlihat di luarnya, dan itu pun yang terjadi pada Gary gitu. Jadi terdengar seperti curahan hati ya, enggak ya? Dalam ya. saking udah merasakan gitu ya. Oh baiklah. Oke. Seperti itulah. Ntar kalau kalian nonton pasti kalian bisa merasakan kira-kira gimana eskalasi dari kita yang sudah sangat berusaha keras dengan project ini. Terima kasih. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan lagi yang lain, saya mau ajak ngobrol sedikit dari Pak Iman dari MD Music, karena ada sedikit kejutan dan akan melaunching sesuatu di Hari Kasih Sayang. Silakan Pak Iman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan dulu sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Manoj dan juga oleh Monty, di mana lagu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari keindahan suatu cerita film. Dia membangkitkan suasana film itu. Malah Pak Monty ini secara nggak langsung selain sutradara, dia penulis lirik yang sangat baik. Penulis lirik lagu loh dia Pak. Nah, oleh sebab itu Pak Manoj selalu membuat konsentrasi yang tidak kurang kepada lagu, sebagaimana dia memberikan konsentrasi terhadap cerita itu. Waktu kita bikin Gary ini, sudah dibayangkan suasananya siapa yang nyanyi. Jadi duet itu ada memang. Dan duet itu tidak akan ada yang lebih baik untuk bisa membawakannya, kecuali ya tentunya Angga dan Siva. Itulah duetnya. Pertama kali mereka menyanyikan bersama dari lagu ini, karena mereka bisa membayangkan karakter dan gimana liriknya itu pun mencerminkan ceritanya sebetulnya. Oleh sebab itu pilihannya sudah tidak bisa lari lagi, itu ada Angga dan Siva. Nah, dalam soundtrack itu Pak Manoj selalu dan kita semua bahwa selalu, karena ini series, ada dua yang selalu dibikin, lagu temanya dan lagu cinta, main theme. Yang ada di dalam trailer dan semuanya itu adalah main theme, sementara yang dinyanyikan oleh Angga dan Siva itu adalah love theme. Yang saya tidak boleh memberikan detailnya di sini, tapi begitu nanti itu akan masuk di dalam sinetronnya, bagaimana seriesnya adalah kepiawaannya Monty sebagai sutradara dan sebagai penulis lirik lagu, dan dia bisa menempatkan lagu di dalam adegan yang sangat luar biasa. Itu saya berikan hintsnya aja. Tapi di balik itu saya sambung yang Pak Manoj sampaikan tadi, dengan adanya dan juga Pak Monty, di mana generasi sekarang digital dan lain sebagainya, suatu sinergi antara film, digital, VTV, platform, dan lagu itu menjadi suatu sinergi kesatuan yang sangat luar biasa. Dan itu membuka suatu kesempatan kepada musisi-musisi, artis, komposer, produser musik dan sebagainya untuk mengeksplor karya dia di luar mainstream media saja. Karena sekarang ada platformnya melalui series maupun sinema. Dulu hanya di film. Tapi sekarang dengan adanya platform streaming itu, lagu itu ada sebagai kayak di toko, ada terus, bisa di-review, bisa di-repeat, bisa dilihat segala macam. Dengan video itu diputar entah di YouTube dan segala macam, itu bisa menampilkan
Pada komposer baru sama sekali yang Leroy dan sebagainya, untuk menjadi kesempatan ini jangan sia-siakan karena menjadi lagu tema di depannya. Saya harapkan ini memberikan dorongan buat semua untuk membangkitkan ekosistem ini. Jadi gunakanlah ini. MD mempunyai fasilitas ini. Kalau memang ada lagu segala macam, kita akan lihat nanti impactnya di dalam nanti. Angga dan Syifa luar biasa. Dia menceritakan the film, tapi saya nggak boleh menceritakan itu. Tapi kebanggaan saya lega banget